mubarri'an anil lagwi wal fudul summa ila hadrati sayyidina rasul wa alihi wa sahbihi kiram al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mohonkan sekali lagi dibacakan surah Al-Fatihah dengan penuh keikhlasan dan keridhaan sehubungan dengan berpulang ke rahmatullahnya ponakan saya yang biasa nyupirin saya kesini. Mudah-mudahan ini Darus Sa'id dan jamaahnya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa beliau pernah menjadi bagian dari dakwah kajian-kajian Darus karena mengantarkan saya. Asyhadu annahu min akhlil khair, asyhadu annahu min akhlil khair, asyhadu annahu min akhlil khair, wajabat lahul jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ila al-imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala faslun, ay hadza faslun, inilah sebuah fasal. Fasal itu qit'atun minal bab, ya, bagian dari bab namanya fasal. Jadi kalau induknya bab, bagian dari bab fasal, maka faslun itu qit'atun minal bab, bagian atau potongan dari bab namanya fasal. Ay hadza faslun, inilah sebuah fasal. Hadza mubtada, faslun khabar. Jadi enggak ujuk-ujuk faslun, asalnya hadza faslun, hadanya mubtada mahdhuf dihapuskan, faslun khabar. Hadza faslun, inilah sebuah fasal. Wa ammal hawa fahuwa anil khairi saddun walil aqli madaddun li'annahu yuntajju minal akhlaqi qabaihuha wa yadharu minal af'ali fadailuha wa yaj'alu sitral muru'ati mahtukan wa madkhala syarri maslukan. Wa ammal hawa, dan adapun hawa, orang nyebut hawa nafsu. Wa ammal hawa, maka adapun hawa keinginan itu, bahwa maka dia hawa nafsu itu anil khairi, terhadap kebajikan, sodun berpaling. Jadi hawa nafsu itu terhadap kebaikan berpalingnya. Wa ammal hawa, dan adapun hawa, orang menyebut hawa nafsu. Bahwa maka dia hawa itu anil khairi, terhadap kebaikan, sodun berpaling. Ya, ke masjid nggak mau, puasa kagak mau, zakat tuh hawa. Wa ammal hawa, dan adapun hawa, hawa nafsu. Bahwa maka dia anil khairi, terhadap kebajikan, sodun berpaling. Berpaling, kali nggak mau berbuat kebaikan dengan hawa nafsu. Walil akli, dan bagi akal hawa itu madadun bertentangan, berlawanan madadun. Jadi orang yang memenuhi hawa nafsunya bertentangan dengan akalnya. Gak usah bicara maksiat, makan kebanyakannya gitu bertentangan. Makan sampai 3 kali gitu, ya orang tua suka baca bismillah kayak gitu, kan gitu ya. Orang tua kalau kita makan dokoh tuh sampai 3 kali nambah, ditegur nggak?
Ini baca bismillah kagen tuh. Wah, bertentangan dengan akal, madadun ya, tempat bertentangannya. Walil akli, dan bagi akal hawa nafsu madadun ya, bertentangan. Li'annahu, karena sesungguhnya yuntaju, ada dinilai, yuntaju dinatijahkan. Li'annahu, karena sesungguhnya yuntaju dinilai minal akhlaki, dari akhlak itu qabaihwa, yang buruk, yang jelek-jeleknya. Orang tuh dilihat jeleknya, dinilai dari akhlak tuh qabaihwa, yang jelek-jelek ya, bukan yang bagus-bagusnya. Kalau orang jujur mah wajar ya, jujur baik ya wajar. Makanya orang bilang bad news is good news. Justru kalau berita tidak baik itu berita yang baik. Koran tuh laku kalau ada berita tidak baik. Kalau seorang pejabat berbuatnya ya biasa, tapi kalau dia berbuat maksiat rame dah tuh. Makanya yuntaju minal akhlaki, dinilai dari akhlak tuh qabaihha, yang buruk-buruknya. Jadi orang tuh dilihat buruk-buruknya. Karena yuntaju, karena sesungguhnya yuntaju minal akhlaki, daripada akhlak qabaihha. Maka kalau ada berita negatif rame enggak? Rame kan? Ya kalau seorang ustadz di kampung ngajar ngaji, mimpin tahlil mah wajar aja ya. Ya nggak usah maksiat. Ada seorang ustadz ngadu ayam, rame enggak beritanya? Nah, yuntaju minal akhlaki qabaihha. Ada seorang ustadz joget aja, joget ustadz ya nggak kepake lagi. Gua ketemu ustadz anu dia joget nih, udah aki-aki masih nyari kuda aja. Ya udah ubanan masih nyari kuda aja. Kuda yang mana Tuhan senangi, kan gitu. Kuda yang putih di dalam kandang. Mana RT? RT mana? RT yang berusin lah. Janda mana Tuhan senangi, janda yang putih di dalam kandang. Janda putih dalam kandang, jangan kuntilanak kan gitu ya. Nah, yuntaju minal akhlaki qabaihha, dinilai dari akhlak itu yang buruk-buruknya. Jadi kalau seorang ustadz mimpin tahlil ya wajar, baik, wajar. Nah kalau ada ustadz joget atau nyawer gitu, wah jadi buruk kan. Ini annau yuntaju minal akhlaqi qabaihha, karena sungguhnya dinilai dari akhlak itu bukan baiknya, yang buruk ya justru orang. Jadi berita besar tuh, gua ketemu ustadz kondangan dia nyawer, dia naik ke panggung dia nyawer, buruk dah tuh, dinilai qabaihha, bukan baiknya. Kalau seorang ustadz mimpin yasin tahlil berita biasa ya, udah biasa ustadz. Nah sekarang qabaihha yang buruk-buruk ya justru. Makanya hati-hati. Makanya saya kalau kondangan ada dangdutnya, saya datang malam Pak. Ya karena suka dipanggil juga tuh lagu selanjutnya untuk Ustadz Sofwan begitu Pak. Bergledek ini MC ini. Ya kalau saya nongol suka juga. Lagu selanjutnya kita persembahkan untuk Ustadz Sofwan yang baru datang. Wah nama gue disebut-sebut. Kan saya datang malam tuh jam 2, jam 3 taksiran udah nggak ada tamu, nggak ada dangdutnya. Bab kalau saya datang jam-jam ada dangdut, kadang-kadang nama saya suka disebut juga, dipanggil-panggil nama panggung gitu. Lagu selanjutnya kita persembahkan untuk Ustadz Sofwan yang sudah datang. Lah gua kagak minta, gua kagak nyawa gitu. Sebut tuh, rame nggak gede? Dicoret jadi khotib. Wah coretnya jadi khotib, dia suka dangdut, suka joget gitu dah. Li'annahu yuntaju minal akhlaqi qabaihha, karena sungguhnya dinilai dari akhlak itu yang buruk-buruknya. Kalau yang baik-baiknya orang nggak lihat udah wajar. Ustadz mimpin yasin ya wajar lah. Ustadz berbuat maksiat tuh jadi rame beritanya masih nyari ikan aja udah aki-aki. Kalau ingin melihat ikan di dalam kolam terus aja jernihkan dulu airnya sebening kaca. Terusin mana RT yang bisa terusin nih. Jangan dulu, janganlah diganggu, kan gitu ya. RT apa wis lagunya nih? RT mana sih? Ini RT hebat, dia azan tadi suaranya bagus. Tapi suruh nyanyi mah bisa tuh. Li'annahu, karena sesungguhnya yuntaju dinilai, dinatijahkan minal akhlak, dari akhlak qabaihha yang buruk-buruknya. Wa yadharu, dan muncul minal af'ali, daripada perbuatan fadhaiha, ya fadhaiha yang jelek-jelek juga, muncul perbuatan yang jelek-jelek yang fadhaih fadhiha. Qabaih fadhaih sama tuh ya.
li'annahu yuntaju, karena sungguhnya dinilai dari akhlak itu qabaiha, yang jelek-jeleknya, wa yadharu minal af'ali fadaiha, dan muncul daripada perbuatan-perbuatan fadaiha, yang buruk-buruknya. Kalau yang baik-baik sudah wajar, baiknya yang buruk. Wa yaj'alu sitral muru'ati, dan menjadikan hawa itu sitral muru'ah, rahasia kepribadian, mahtukan itu terkoyak. Wa yaj'alu, dan menjadikan sitral muru'ati, tutupan kepribadian, mahtukan terkoyak tuh, jadi terkoyak, terbuka, kelihatan. Wa madkhalas syarri, dan tempat masuknya kejelekan, maslukan, ditempuh itu hawa tuh. Akibat hawa itu menjadikan sitrol muru'ati, sitrol ya rahasia dan tutupan kepribadian, mahtukan terkoyak. Gue nggak nyangka, gue sangka orang baik, dia berbuat hawa nafsu tuh, udah tuh dia terkoyak gitu ya, rahasia dirinya. Makanya kita nih seorang banyak, Allahumma ya Allah la tada'lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wa la aiban illa satartah. Celak biar Allah tutup. Kita masing-masing ada celak nih, karena Allah tutup celak kita sehingga ketahuan, termasuk kiai-kiai juga ya, dia imam lu masih pakai tuh penceramah tuh, kata bininya. Jadi bininya datang ke majelis tuh, mengundang, assalamualaikum, ada apa ini bu, mengundang kiai ceramah gitu. Orang begitu lu masih pakai, pada begitu bininya ngomong. Lah kiai di mana? Di sana, di rumah si Jahannam. Masya Allah, lakinya kali di rumah si Jahannam. Jadi rupanya lakinya lagi giliran di bini muda. Soalnya di rumah si Jahannam tuh. Akhirnya kita parahin, di mana nih alamatnya? Rumah si Jahannam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana? Dari Jakarta. Nih ngundang ke Bogor nih saya. Ada apa? Mengundang kiai, berceramah mulu dan nggak ada dia. No, di rumah si Jahannam. Di rumah bini tuanya si Jahannam. Itu masalah aki-aki. Saya tanya, min aina wa ila min jahannam ila jahannam. Ya Allah, ngomongnya dari rumah Jahannam ke, karena diusir sama yang muda, diusir di rumah si Jahannam, dari yang tua diusir ke rumah si Jahannam. Orang begitu lu masih pakai tuh, celak kita dibuka. Karena kadang-kadang Masya Allah ceramahnya enak banget, kata bini, pelit jam itu di rumah. Iya ada kiai ngomong dermawan, pelit banget mau bininya dia, sampai dompetnya saya nggak pernah tahu tuh apa isinya. Tuh kan ada tuh yang laki yang dompetnya susah ditahu, cari sama bininya ya, susah dompet, jangankan isinya, dompetnya aja nggak pernah saya lihat tuh satu laki saya. Tuh ada suami, ada juga bini tuh yang laki naruh duit di mana aja dia tahu. Jadi banyakkan laki yang dompetnya nggak ketahuan, apa banyakkan yang bini yang laki naruh duit di mana dia tahu, banyakkan di mana? Kayaknya seri nih. Allah ya, tuh kan tuh terkoyak. Ya hawa itu yaj'alu sitral muru'ati mahtukan, menjadikan sitrat tutupan. Sitral muru'ati tutupan kepribadian, mahtukan ada terkoyak, dia terbuka dah. Wa madkhalas syarri, dan jalan masuk kejelekan, masrukan ditempuh tuh. Tadinya nggak berbuat maksiat, karena ada hawa nafsu terbuka ditempuh dah. Wa madkhalas syarri ay yaj'alu madkhalas syarri, menjadikan tempat masuk keburukan, maslukan ditempuh. Makanya kalau orang berbuat maksiat tuh ini, karena setan kama salis syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'u minka inni akhafullaha rabbal alamin. Maka maksiat, kata Syekh Nawawi, itu bukan ujuk-ujuk terjadi maksiat. Maksiat itu ada prosesnya, Pak. Awwalu ma yaqa'u fil qalbi al-ghaflah. Apa yang pertama kali terjadi dalam hati, ghaflah, lalai. Maksiat itu paling ujung. Summal khatirah, kemudian bisikan. Summal fikrah, kemudian pikiran. Summal azmah, kemudian tekad, baru summal maksiat. Jadi prosesnya ghaflah, khatirah, fikrah, terus azmah, baru maksiat. Makanya hati jangan sampai kosong tuh, karena di situ awal muncul kemaksiatan. Awwalu ma yaqa'u fil qalbi al-ghaflah. Apa yang terjadi pertama kali dalam hati, kelalaian. Sebab layan menjadi maksiat. Itu prosesnya ghaflah. Kayaknya nggak pernah kosong nih, maka isi dengan zikir, ala bidzikrillahi tatmainnul. Saya mau nanya, rumah kalau kosong ada penghuninya nggak? Ya rumah kalau lama kosong tuh jin, kuntilanak, banyak orang ngontrak rumah.
lama nggak ditempatin, nggak mau beli itu, karena ada aja. Itu sama, rumah kosong bisa ditempati sama jin. Ya sama juga hati kalau kosong, nanti dimasukin apa? Ya kosong hatinya dibikin summal khatirah, bisikan dah. Yang bisikin siapa? Kalau hati kosong yang bisikin siapa? Jangan nyalain setan mulu. Kalau setan barangan aja lo, gue mulu disalahin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal, bisa jadi sampingnya tuh. Samping mau kemana? Bayang Jumat mancingnya setan tuh. Dan bayang Jumat diajak mancing. Tadi kutuk sama Allah, kunu kirodatan khasiin. Nah, makanya hati-hati. Ada orang hari Jumat nekat mancing. Bani Israel itu dikutuk kunu kirodatan khasiin. Karena hari Sabtu kan hari raya mereka. Allah jangan nyari ikan di laut, bandel nyari ikan di kutuk Allah, kunu kirodatan. Kayaknya yang hobi mancing hari Jumat nekat mancing, nanti dikutuk Allah, kunu kirodatan. Seempang hari Jumat isinya kunyuk semuanya. Orang pulang sembahyang dia nenteng ikan, kunyuk nenteng ikan, yang dikutuk Allah tuh. Oh nak yang hobi mancing nih ya. Cuma ngingetin aja, hati-hati Pak. Itu kunyuk baru pada pulang dari empang. Karena dikutuk Allah. Madkhala syari masrukan. Itu ya khatirah, bisikan. Yang bisikin siapa? Minal jinnati, kan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal. Maka sebenarnya yang paling ditakutkan sama Nabi bukan Dajjal. Inna akhwafa ma akhafu alaikum min ghairi Dajjal ulama usul, justru ulama yang jahat. Dajjal iya, bukan nabinya takut Nabi kita umatnya yang nggak kuat menghadapi dah. Tapi ada yang lebih jahat dari Dajjal. Inna akhwafa ma akhafu alaikum min ghairi Dajjal ulama isu. Sungguhnya yang paling aku takutkan terhadap kalian selain Dajjal ulama usu, ulama-ulama yang jahat. Itu lebih berbahaya daripada Dajjal. Jadi jangan lu nyalain setan mulu ya. Nang godaan setan gitu, nggak usah barangan aja lu nyalain gua mulu. Jadi setannya masih tidur. Lah orang udah duluan tuh, dia bangun, dia ngopi, dia ngajak kawannya berbuat maksiat. Setannya udah tidur, manusia masih kelayaban berbuat maksiat. Khatirah, bisikan. Sudah bisikan. Kalau yang bisikin orang jahat, jin jahat, itu bisikannya inputnya positif negatif. Pasti negatif kalau setan. Nah naik dah fikrah, naik ke otak tuh, pikirin strateginya bagaimana cara berbuat maksiat yang didahului dengan bisikan didahului dengan lalainya hati, kosongnya hati, lalai. Jadi kita ini disambit sama iblis membari meleng, Mbak. Bari meleng kena, dia pun manggah sepertiga daun, 2/3 manggah, nyambitnya bari meleng kena nggak? Sambil lewat gitu, kena nggak? Ya ini mah masuk, ini nyambitnya bari meleng ini. Ya kalau ulama wali-wali dibidik betul, lalai ya der kena. Makanya goplah itu taubatnya para wali. Astagfirullah, setengah detik nggak ingat Allah tuh udah setan menang tuh. Menang dibidik. Kalau kita mah nggak dibidik, nyambitnya bari meleng, ya pun manggah 2/3 buah, 1/3 daun, disambit pakai batu ada yang jatuh nggak? Karena banyak manggahnya. Sekarang diserampang pakai balok banyak nggak? Nyediain karung pada merutuk baru juga dia. Tuh masa khatirah, bisikan negatif. Kalau sudah bisikan baru tuh azmah, tekad. Kalau sudah tekad nggak ada yang mundur Pak. Nusa Kambangan belakangan, hukum pancung belakangan, azmah. Karena apa? Kama salis syaitan idzu qala lil insani kfur, dijorogin kita sama setan. Resiko belakangan, resiko hukuman mati di penjara, Nusa Kambangan belakangan. Karena azmah di tekad. Kama salis syaitan idzu qala lil insani kfur. Kufur udah kufur maksiat. Falamma kafara, tatkala kita sudah maksiat kufur, qala dia bilang inni bari, saya melepas diri, inni bari minka, saya melepas diri dari itu. Bahasa lu jangan nyebut-nyebut nama gue di hadapan Allah nanti tuh. Jadi sebetulnya bukan karena godaan setan, kita sendiri yang salah, yang goblok. Karena dijorogin, mestinya kita azmah itu mundur. Astagfirullahaladzim, azmah itu sangat berat itu, karena udah tekadnya. Azmah, setan bantuin, ya. Kama salis syaitan id qala lil insani kfur falamma kafara, tatkala dia sudah kufur berbuat, qala inni bari'um minka, saya berlepas diri dari dirimu. Inni akhafullaha, saya takut sama Allah. Inni akhafullaha rabbal alamin. Makanya dia selalu cari mangsa. Dia nggak mau di neraka sendirian. Makanya sudah siapin tuh tur tuh di neraka, bisnya AC gratis, iya
gratis, nggak bayar, dikasih nikmat. Makanya kata Nabi yang nama ala wa innan nar huffat bisyahawat, ketahuilah yang namanya neraka itu dikelilingi sama yang syahwat. Ala wa innal jannah huffat bil makari, ketahuilah yang namanya surga itu dikelilingi sama hal-hal yang kurang menyenangkan. Punya duit suruh ngeluarin zakatnya, infaknya, suruh enak-enak makan berhenti puasa, kan gitu ya. Tuh, ala wa innal jannah huffat bil makari, ketahuilah surga itu dikelilingi sama hal-hal yang kurang menyenangkan. Wa ala innan nar huffat bisyahawat, kalau namanya neraka dikelilingi sama syahwat-syahwat. Itu lagunya Oma tuh ya, lagunya Oma. Yang namanya surga dikelilingi sama hal yang kurang menyenangkan, suruh sholat, suruh puasa, suruh zakat, suruh ngaji, suruh zikir, kurang enak. Wa innan nara huffat bisyahawat, namanya neraka dikelilingi sama hal yang syahwat. Udah asma dijorogin kita. Dia bilang nanti di hadapan jangan nyebut-nyebut nama gue lu ya. Qala inni bari'u minka, saya berlepas diri dari perbuatanmu. Inni akhafullah, saya juga takut sama Allah. Cuma dia kagak mau di neraka sendirian. Digoda mau diojok-ojokin mau tuh. Inni bari, jangan disebut-sebut nama gue di hadapan. Padahal dia ada andilnya, azmah. Baru summal maksiyah, baru terjadi kemaksiatan. Jadi maksiat itu nggak ujuk-ujuk terjadi. Ada dulu awalnya goflah, khotirah, bisikan, kosong, bisikan, fikroh. Strateginya di sini. Pakai otak orang maksiat. Money laundry, tahu money laundry Pak? Tahu money? Duit direndam, di laundry laku kan ya? Duit direndam pakai ronsin, pakai sabun, direndam laku tuh, hebat otak tuh. Masa ada money laundry, sampai duit dicuci masih laku. Justru itu menyelamatkan diri supaya nggak ketangkap ada money laundry, kan kerja otak tuh. Jadi orang berbuat maksiat tuh dipikir betul, kapan nih dia jebak nih perempuan lewatnya jam 3 malam dia ngumpet-ngumpet tuh. Fikrah. Inputnya, masukannya dari iblis tadi, khotirah, bisikan, udah mbak, sikat, ambil gitu. Nah, baru terakhir maksiat. Jadi maksiat itu prosesnya awalu ma yaqa'u fil qalbi al-ghaflah, summal khotirah, summal fikrah, summal azmah, baru summal maksiat, terakhir maksiat. Subhanallah, begitu hebatnya dia goda manusia. Makanya jangan nih hawa nih ya. Madkhala syarri maslukan, jalan masuk keburukan dia ditempuh. Qala Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, telah berkata Abdullah ibnu Abbas ya, sepupu Nabi nih, anaknya Abbas. Qala Abdullah ibnu Abbasin, telah berkata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan meridai Allah dan keduanya, ayahnya Abbas dan putranya ibnu Abbas. Al hawa ilahun yu'badu min dunillah. Al hawa, hawa nafsu itu ilahun, adalah Tuhan, yu'badu, yang disembah, min dun. Jadi kalau kita menturutkan hawa nafsu berarti kita menyembah dia, jadi Tuhan dia. Ya, al hawa ilahun yu'badu, jadi dia menjadi hambanya hawa nafsu. Maka kunu abna'ul akhirah, kunu abna'al akhirah wa la takunu abna'ad dunya. Kunu abna al-akhirah, jadilah kalian anak-anak akhirat, wala takunu abna ad-dunya, dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Kalau kita menjadikan hawa nafsu kita turutin itu jadi Tuhan dia. Al-hawa ilahun yu'badu min dunillah, hawa nafsu itu adalah Tuhan yang disembah selain Allah. Summa tala, kemudian beliau membaca tala. Ada tilawah, ada qiraah, beda tuh. Tilawatul Quran dengan qiraatul. Kalau tilawah lebih tinggi dari qiraah. Kalau tilawah itu yahtamilu fiha al-lisan wal aqla wal qalba. Fal lisanu yurattil wal aqla yutarjim wal qalba yatta'id. Itu tilawah. Jadi mari sama-sama kita dengarkan tilawatul. Tilawah itu ada mengandung di dalamnya lisan, akal dan hati. Fal lisanu yurattil, maka ketika tilawah lisannya yurattil, warattilil qur'ana, wal aqla yutarjim, akal ketika ini lidah ngomong ini akal menerjemahkan tuh. Wal qalba yatta'id, dan qalbu mengambil mau'izah nasihat tuh tilawah. Kalau qiraah sekedar nyeplak aja, cuma yahtamilu lisanan, coba mengandung lisan aja. Kalau qiraah itu artinya baca, tilawah baca, tapi tilawah itu lebih tinggi daripada qiraah. Karena yang namanya tilawah itu yahtamilu fihal lisan wal aqla wal qalba. Fal lisanu yurattil, maka lidah mentartilkan.
wal aqla akal menerjemahkan, wal qalba yatma'id. Mestinya kita bukan bacakan tilawatul Quran. Makanya orang-orang soleh kata Syekh Abdul Rahman, la yantaqiluna min asri ayatin ila asri hatta yafhamuha wa yatadabbaruha wa ya'malu biha. Orang salafus saleh itu nggak pernah berpindah dari 10 ayat ke 10 ayat. La yantaqiluna min asri ayatin ila asri ayatin ukhra hatta yafhamuha wa yatadabbaruha wa ya'malu biha, sampai mereka merenungkannya, ya, mereka memahaminya, merenungkannya, mengamalkan. Kalau diamalin baru pindah tuh. Bahkan satu ayat direnungkan, diamalkan baru pindah. Kalau kita udah ribuan ayat udah lewat ya, ayat itu ngejar hatam. Padahal adabnya begitu, ya, pahami, renungkan, amalkan baru pindah. Jadi kalau sudah ngamalin ayatnya baru pindah ayat selanjutnya gitu. Jadi enteng. Kalau borongan semuanya sudah 6.000, udah khatam berapa kali, ngamalin nggak sama sekali. Itu bukan kebiasaan salafus saleh. Kata Syekh Abdul Rahman, fakana salafus saleh la yantaqiluna min asri ayatin ila asri ayatin ukhra hatta yafhamuha wa yatadabbaruha wa ya'malu biha summa yantaqiluna ila asri ayatin ukhra, baru pindah ke 10 ayat berikutnya. Al-hawa ilahun yu'badu min dunillah. Hawa nafsu itu adalah Tuhan, yu'badu yang disembah, min dunillah. Jadi kalau kita menturutkan hawa nafsu berarti menyembah dia. Kalau disembah berarti Tuhan dia, hawa nafsu jangan ditundukkan. Summatala, kemudian beliau membaca, afara'aita man ittakhadha ilahahu akhar. Tidakkah engkau melihat orang yang telah menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya? Jadi kalau memperturutkan hawa nafsu berarti hawa nafsu sebagai Tuhan. Hawa nafsu itu jangan dibunuh, ditahan. Makanya kata ulama, tuba liman akana akluhu amiron wa hawahu asiran. Hawa nafsu jangan dibunuh, ya, ditahan. Ya, orang kalau nggak ada nafsu, orang nggak makan, gua nggak ada nafsu makan tuh, jangan dibunuh, makanya nggak ada nafsu makan. Ya kan, hawa nafsu, kok makan lu biasa, ya nggak nafsu kan, makanya jangan dibunuh, ditahan. Tuba liman kana akluhu amiron wa hawahu asiran. Tuba, beruntunglah, liman kana, siapa orang bahwasanya akluhu akalnya, amiron pimpinan, wa hawahu asiran, dan hawa nafsunya tawan. Itu orang beruntung kalau akalnya mimpin, hawa nafsunya jadi tawa. Jangan dibalik, wa wailun liman kana hawahu amiran wa akluhu asiran. Celaka orang yang hawa nafsunya ditaruh di sini, otaknya ditaruh di perut. Jadi sebetulnya mana yang harus didahulukan sudah kita bisa timpulkan cara Allah meletakkannya. Otak ada di mana? Di kepala, ya, otak nih. Kalau otak tuh dimag, itu benda, fungsinya akal. Jadi kita ngomong kagak ada otaknya, ada otaknya, cuma nggak berfungsi sebagai akal. Jadi otak tuh dimagun. Kalau akal tuh fungsinya, bendanya tuh bener, yang beratnya tidak lebih dari 5 kilo dan banyak menyerap nutrisi paling banyak. Maka anak kita kasih keju biar otaknya cerdas. Jangan ikan emas dikasih keju. Kalau mancing pakai keju nggak? Nanti ikan emas dibikin pinter, anak lu umpanin keju, bukan emas. Nah, ini kalau ikan mas dia pinter, nggak dia makan tuh umpan. Bohong nih orang, bohongin gua, karena pancingnya diumpetin di dalam umpan. Jadi ikan mas jangan dibikin pinter, anak kasih keju tuh biar otaknya bagus, keju tuh. Ikan emas dikasih keju, lele dikasih keju, bapaknya goblok. Ya, anak kasih keju tuh, kasih, suruh makan. Jadi kalau anak makan keju untuk pertumbuhan otaknya biar bagus. Jadi kalau bilang tuh orang nggak ada otaknya, ada otaknya, cuma nggak ada akalnya, nggak berfungsi sebagai akal. Saya mau nanya, ayam ada otaknya nggak? Belah aja palanya, ada kan kecil tuh. Kambing ada otaknya? Ada yang tuh jual pinggir jalan tuh, pinggir jalan dibungkus pakai daun pisang, itu sop kaki kambing dan jalan ada. Ya, jangan kalau ada ayam kawin di pinggir jalan mah jangan diprotes, dia mah ada otak nggak ada akalnya. Kalau anjing kencing di pinggir jalan ada otaknya tapi nggak ada akalnya. Sekarang ada nggak orang tuh yang kencing di pinggir jalan? Ada. Iya, namanya si Nasir. Dia kencing pinggir jalan, si Nasir begini nih.
Ya, gue ganti nama lu Blacky dah. Itu orang begitu ada otaknya tapi nggak berfungsi sebagai akal. Makanya kita mukallaf, syaratnya akil balik. Kalau bicara otak itu maksudnya anjing sembayang juga kalau bicara otaknya, tapi kan nggak berfungsi sebagai akal. Makanya syurutul mukallaf tuh akil, berakal, artinya otaknya berfungsi sebagai akal. Tuh hati-hati. Maka beruntung orang yang akalnya memimpin, bukan otaknya, akalnya memimpin. Hawa nafsunya jadi tuba liman kana akluhu amiran wa hawahu asiran. Sekarang saya mau nanya nih, kehidupan berbangsa dan bernegara yang memimpin otak penafsu, Pak? Ya ini turu-turu kita aja sekarang nih, berbangsa dan bernegara yang memimpin akal sehat apa hawa nafsu? Nah, ada jawabannya. Jadi ini jangan dinaikin ke atas, ini turunin ke bawah. Ini parah lagi, bukan turunin, diturunin ke dengkul. Diturunin ke, masih bagus dengkul, turunin mata kaki. Tuh orang mau otaknya di mata kaki kan itu. Diturun lagi keluar di tim. Dia mau otaknya di tembok, udah bisa dari itu. Karena ada istilah sejarah, cuman otaknya di dengkul. Ada orang boncengan, Pak. Boncengan ngebut jatuh nih, yang diboncengin jatuh, yang boncengin jatuh. Cuma yang diboncengin ini dengkulnya bentur trotoar sampai remuk nih, dibawa ke rumah sakit, dicek sama dokter, nih orang geger otak, padahal palanya mau utuh, nggak muntah, nggak retak gitu. Cek, kok geger otak? Dokter, jangan heran kawan saya, palanya nggak apa-apa kok geger otak, dengkulnya yang remuk karena kawan saya ini otaknya di maka ini anatominya udah di sini, berarti tempat paling tinggi, dahulukan ini daripada hawa. Ini dikalahin, udah di sini, turunin ke perut, turunin ke dengkul, turunin ke mata kaki. Bahkan lebih berharga kuping kambing, Pak. Makanya walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguhnya kami telah isi jahanam itu, kata Allah, isinya jin dan manusia. Jin dan manusia ngisi jahanam, lahum qulubun, dikasih hati dan pikiran nggak dipakai, la yafqahuna bi, walahum a'yunun, dikasih mata, la yubsiruna biha, nggak pakai melihat, walahum adhanun, dikasih kuping, tidak dipakai, ulaika kal an'am, mereka bagaikan hewan ternak, bal hum adall, bahkan lebih sesat, lebih hina. Mana yang suka makan sop kambing di pinggir jalan? Itu dudung Roxy segala macamnya ditungkus pakai baskom kain merah ya, kita buka ternyata ada kaki orang di situ, jadi nggak kita makan? Lebih berharga kaki kambing daripada kaki, ini aja gedean nih, kaki orang. Allahu Akbar, ada kuping orang, maka lebih berharga kuping kambing, lebih berharga kaki kambing. Itu hinanya, balhum adal. Makanya ini dipakai nih buat dengar kebenaran. Makanya kalau wudu, Allahumma ja'alni mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ini pakai doa, Allahumma ja'alni mimman. Ini hidayah dari Allah supaya dipakai dengar. Banyak nggak yang dengar azan kalau subuh? Nyampe gak ke kupingnya? Dipenuhi nggak tuh? As-salatu khairum minan naum, sodakta wa bararta wa ana, benar kau ya Allah, wa bararta wa ana dzalika, kita penuhi. Kan banyak yang dengar azan ya, tapi tidak dipenuhi. Tuh nanti kupingnya tuh lebih bagus kuping kambing tuh, di baskom taruh kuping kambing, kuping orang, elok, kita ngeri makan. Ada kaki kambing, lebih berharga kaki kambing daripada kaki manusia. Tuh balhum adal. Maka ini dahulukan akal, hawa nafsu. Ilahun al-hawa ilahun yu'badu min dunillah. Nah, afara'aita man ittakhadha ilahu hawa, tidakkah kau melihat orang yang telah menjadikan Tuhan hawa nafsunya? Wa qala Ikrimatu fi qaulihi ta'ala, dan telah berkata Ikrimah dalam firman Allah, ditafsirkan Ikrimah sahabat, walakinnakum fatantum anfusakum, akan tapi kalian ada menimpakan fitnah pada diri kalian, walakinnakum fatantum anfusakum, yakni bisyahwat, kalian timpakan fitnah diri dengan syahwat-syahwat. Wa tarabbastum, dan kalian menahan, yakni bitaubah, menahan diri dari bertaubat, enggak buru-buru taubat, tarabbastum. Wartabtum, dan kalian ragu, yakni fi amri, ragu pada perintah Allah. Wa gharratkumul amaniyu, dan telah memperdayakan al amaniyu, keinginan-keinginan, yakni bitaswif. Taswif itu sofa-sofa, entar aja jangan.
Entar aja, taswif itu entar aja, tahu ya, entar aja menunda, jangan. Wasari'u ila magfiratim hatta jaa amrullah, sampai datang perkaranya Allah, yaknil mauta, maksudnya jaa ay hatta ja'al maut, hatta jaa amrullah yaknil mauta, sampai datanglah perkaranya Allah, yaknil mauta, yang ia kendaki masuk kematian. Wa gharrakum billahil gharur, dan telah memperdaya kalian lupa pada Allah al gharur, sesuatu yang memperdayakan, yakni syaitan, adalah syaitan. Wa gharrakum billahi syaitan, wa gharrakum billahil gharur, al gharur ay yakni syaitan, telah memperdaya kalian kepada Allah al gharur, yakni syaitan. Dunia sama juga tuh, innamad dunya mata'un fal gharuru summal gharuru may yastafiha. Innamad dunya mata'un, sebenarnya dunia itu mata, sebutnya bukan dunia, dunia saking singkatnya. Innamad dunya mata'un, hanya saja dunia itu mata, tempat kesenangan. Fal gharur, maka sebuah keterperdayaan, summal gharur, keterperdayaan, man yastafiha, orang yang milih dunia, terpedaya, magrur ya. Innamad dunya mata'un summal gharur mayyastafiha, orang yang tertipu tuh kalau dia milih dunia. Kita nggak milih dunia, milih akhi. Maka ayatnya yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ibnu Abbas mentafsir qalbun salim ay qalbun khalisun minad dunub wa qalbun khalisun min hubbid dunya. Jadi orang yang datang kepada Allah itu kalau hatinya qalbun salim, illa man atallaha biqalbin salim ay qalbun khalisun minad dunub, hati yang bersih dari dosa, wa qalbun khalisun min hubbid dunya, hati yang bersih dari cinta dunia. Jadi dunianya sebatas segenggam aja nih, kata ulama, segini aja nih. Kalau jangankan lo minta, lo rebut, gua kasih tuh, lo ambil. Nah tuh kayaknya ada, kalau dunia aja masuk hati ngomong langkain dulu mayat gua, kan gitu ya. Itu cerminan. Kalau dunia udah masuk dalam ngomongnya langkain dulu. Kalau sebatas tangan lo ambil, kasih, lepas aja, iringan. Kalau sudah masuk ini ngomong tuh langkain dulu mayat gua. Ini kan sempit Bu ya, tapi triliunan muat di sini nggak? Ribuan hektar muat di sini ya, ada ya. Bangunan mewah gede ada di sini nggak? Mobil-mobil mewah ada di sini, sampai ribuan hektar ada di sini, padahal hati di sini sempit tuh. Itu makanya ginan nafsi, kaya hati itu yang buat orang, sebab ini sempit tapi muat segalanya, triliunan muat di sini. Keinginan, maksudnya keinginan hati, maka sulit nanti ketemu dengan Allah dengan qalbun salim kalau hatinya tidak khalisun min hubbid dunya. Maka la yauma la yanfa'u malun yauma la yanfa'u mal ay kasirul mal wala banun ay kasirul banin illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, orang yang datang kepada dengan hati yang salim, ay qalbun khalisun minad dunub, hati yang bersih dari dosa-dosa, wa qalbun khalisun min hubbid dunya, hati yang bersih dari cinta dunia. Makanya kalau cinta dunia berat, ninggalin dunia tersiksa dia. Meninggal, orang kafir begitu tuh, dia ninggalin dunia tuh karena meninggalkan sorganya. Udah gitu ninggalin sorganya ketemu adab Allah lagi, kan berat. Kalau orang dibanding, maka Sahal As-Sutari bertanya, hal tuhibbu antamu dagodan, hal tuhibbu antamu dagodan, qala balis sa'ah, apakah kau senang mati esok hari? La balis sa'ah, sekarang saya mau mati gitu. Ada nggak di antara kita? Hal tuhibbu antamu dagodan, apakah kau senang mati besok? La balis sa'ah, enggak usah besok, sekarang saya mau mati tuh, balis sa'ah. Itu orang-orang soleh begitu tuh ya, kematian tuh balis sa'ah, enggak usah besok, sekarangnya saya mati, enggak masalah. Maka Fudail bin Iyad idza ra'a rajulan fihi khairun qala ud'uli bil maut. Fudail bin kalau ketemu orang ya, di dalam orang ada kebaikan, idza wajada rajulan fihi khairun qala ud'uli bil maut. Kita kalau ketemu ulama ada nggak? Kiai doain saya bercepat mati, ada nggak kira-kira? Doanya apa? Kiai biar panjang umur, sehat badan, enteng kemplang bini lu. Idza ra'a rajulan fihi khairun, kalau dia ketemu tuh seorang dalam dia ada kebaikan, qala lahu ud'uni bituan, doain saya bib, doain saya bercepat mati. Nggak ada kita tuh, tapi orang soleh gitu tuh. Itu maknanya al mautu rahatul mukmin. Hal tuhibbu antamu tagodan, kata Sal Sari, la balis sa'ah, nggak perlu besok, sekarang saya mati.
karena jadi rohah kesenangan. Kita belum nyampe ya. Kalau ketemu Habib, Kiai Bib, doain saya biar panjang umur, kan gitu ya. Tapi kalau orang baik tuh ud'uli bil maut, doakan saya biar cepat mati, itu orang-orang saleh gitu. Maka ini dunia mata, fal gharuru summal gharuru may yastafiha. Wa gharrakum billahil gharur, dan telah memperdaya kalian kepada Allah al-gharur, yakni syaitan. Gharur syaitan bikin perdaya gitu. Kan lucu, di Uber tuh dunia udah dapat dia tinggal, betul nggak? Di Uber tuh udah dapat, nggak dikekepin dia tinggal mati. Kenapa kita tidak Uber tempat yang bakal kita tempati? Sama juga kalau anak yang belum punya rumah, jangan ngontrak rumah, kredit rumah. Kredit rumah tuh duit kita keluar, tapi rumah bakal punya kita. Kalau ngontrak duit keluar, rumah bakal punya kita. Enggak, yang punya kontrak. Sama juga akhirat tuh gitu. Jadi yang kita Uber dunia ini udah dapat kita tinggal. Kan lucu ya, Uber dunia sampai sikut-sikutan, fitnah-fitnahan, bunuh-bunuh, udah dapat dia tinggal mati. Kenapa kita tidak mengejar walal akhiratu khairul laka minal? Itu tempat yang bakal kita tempati di akhir, itu yang kita Uber, bukan ngebar dunia. Ngebar dunia udah dapat ditinggal. Wallahu a'lam. Sallallahu ala khairi halqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi walhamdulillahirabbil jazakumullah atas Fatihahnya ya. Mudah-mudahan almarhum namanya Billy bin Ahmad, wafat usia 39 tahun, sabab sakit, hakikatnya ajal Allah sudah tentukan, harinya, tahunnya, bulannya, sampai jam dan detiknya sudah maktub, maktub fil lauhul mahfuz, harinya, jamnya, menitnya, sampai detiknya dan di mananya begitu. Ya mudah-mudahan amal ibadahnya dan bapak-bapak dan Ustaz ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwa beliau pernah menjadi bagian dakwah taklim saya ke sini. Kalau bukan karena beliau saya nggak nyampe, karena disupir beliau bertahun-tahun kemana-mana gitu. Masih muda ya. Ini makanya kematian tidak ingat lihat muda, dan tuh kullu nafsin dha'iqatul maut. Jazakumullah ahsan. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.